Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur karena sampai saat ini kita masih ada dan kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita akan beribadah kepada Tuhan kita. Kita angkat pujian yang berkata, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Kita akan pujian ini dari awal. Saya minta kepada Tuhan berdiri.
Kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Ibadah raya yang kedua, kami hadir di dalamnya. Kami percaya Tuhan, kami tidak sembarangan datang, kami tidak asal-asalan datang hanya untuk kewajiban. Setiap hari minggu kami dapat berkumpul memuji Tuhan, tidak. Kami datang karena kami mau mengagungkan Engkau. Kami percaya Tuhan, betapa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2021 kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, itu hal yang luar biasa. Satu perkara Tuhan, waktu kami pulang beda dengan kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Allah. Segala kuasa-kuasa yang membuat kami menjadi terpengaruh, tidak fokus, tidak konsentrasi untuk beribadah, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati, kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan karena Engkau suka untuk disenangkan, untuk disembah pada saat pagi hari ini. Sampai pada akhir ibadah kami Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdaulatlah Roh Kudus, biar kiranya hanya Engkau saja yang nama besar ya Tuhan, bukan kami. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, tapi kami memberikan kehidupan kami, memberi diri kami untuk bersukacita, bersemangat memuji dan membesarkan Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Kami memulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Kita ada pujian yang berkata, mari kita sambut Sang Raja. Yeah.
Puji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata Yesus dalam dan kebenaran. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus selalu bersyukur Tuhan. Jelas setiap pujian penyembahan kita merasa selalu Tuhan. Itu boleh menjadi kesukaan bagimu Tuhan, boleh menjadi kegembiraan bagimu Tuhan Yesus. Dan juga pada saat Tuhan Yesus pada saat hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati setiap tangan yang memberi, dengan sukacita yang memberi dengan kesukaan di hati. Tuhan Yesus juga memberkati berlipat-lipat kali ganda. Dan juga Tuhan kiranya persembahan kami ini juga dapat memperlebar pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberi persembahan yang terbaik pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkat tubuh kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian yang berkata bersama malaikat di surga nyanyikan pujian. Pujian, terima
firman-Mu Bapa, dan yang Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dalam setiap memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami tidak izinkan satu kuasa manapun yang dapat datang mengganggu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, supaya kami akan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya katakan Yesus, saudara katakan lahir, ya. Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus dilahirkan bukan diciptakan. Karena pemahaman dari Kenneth dan pemahaman Saksi Yehova bahwa Yesus diciptakan, bukan dilahirkan. Padahal Yesus itu adalah pencipta alam semesta, dan dia tidak diciptakan. Itu adalah beda-beda tipis kalau saudara dibohongi oleh Saksi Yehova dan pelajaran Saksi Yehova diadopsi oleh Kedar Medayo. Kita bersyukur Kedar Medayo orang Yahudi, orang-orang dari Saksi Yehova sampai saat ini mereka belum mengetahui yang lain 2000 tahun yang lalu adalah Isa Al-Masih. Saudara dan saya orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang yang tidak masuk dalam daftar, kalau saudara baca daftar keturunan dari Israel hanya 12 suku. Di luar suku itu, saudara tahu membaca dalam kitab bilangan dibunuh lebih rendah dari binatang. Orang-orang itulah kita ini. Kalau kita hidup di Palestina pada zaman itu, kita ini lebih rendah dari binatang. Jadi jangan sombong kalau kita lebih dahulu mengetahui Isa Al-Masih dari orang Yahudi. Itu karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan, bukan nenek moyangmu, bukan saudara hebat tiba-tiba saudara boleh kenal Yesus, bukan. Saya juga sering kali merenung kalau waktu bangun pagi, makasih Tuhan saya masih boleh nafas. Ternyata saya berharap saya dipelihara Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kita enjoy, boleh merayakan Natal. Orang Kristen seluruhnya senang. Kenapa? Perayaan ini membuktikan Yesus datang ke dalam dunia ini menerangi kegelapan yang ada di hati manusia. Nah, puji Tuhan, kita akan melihat dalam kebenaran Alkitab. Saya bicara pagi hari ini yaitu tema Allah menjadi manusia, dilahirkan melalui perawan Maria oleh Roh Kudus. Dan inilah menjadi perdebatan yang tidak habis-habisnya. Orang Kedar Medayo, mereka ejek kalau kita masa Allah jadi manusia. Terus mereka balikan lagi, masa manusia jadi Allah. Itulah Allah kita, Tuhan kita. Yang menjadi apa juga tidak masalah, karena dibalik apa yang dia lakukan tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di bulan nggak ada Natal sekarang, di Saturnus tidak ada Natal. Planet yang ada di luar angkasa pernah diuji oleh Angkatan Laut Amerika, ada UFO, ternyata UFO itu nggak ada. Cuma ada di bumi, itu sebabnya alam mati-matian. Kalau saya mau bilang alam mati-matian mau datang kirim anaknya untuk apa? Selamatkan saudara dan saya. Karena saudara dan saya dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur pasal 8 kalau saudara baca, kita diciptakan hampir sama dengan Tuhan. Bahkan akhir zaman Tuhan katakan kita akan sempurna seperti Yesus. Siapa saudara? Saudara lebih rendah dari binatang. Saya juga. Kita cuma pulau asa, tapi diangkat, dimuliakan oleh Tuhan sehingga kita menjadi manusia yang hebat. Bilang kiri kanan, kita manusia yang hebat karena Yesus.
Kalau nggak ada, kita lebih rendah dari binatang. Itu kita, saya. Itu sebabnya saudara lihat, kalau manusia tidak diterangi hatinya. Ada di Jawa Barat seorang guru dari pesantren, 15 remaja disikat sama dia, diperkosa sama dia. Itu karena apa? Itulah manusia yang sesungguhnya begitu. Kita juga nggak bangga. Oh, kalau kita nggak kenal Yesus sama seperti itu, ya. Mau nggak anak saudara diperkosa orang? Tidak mau kan? Tapi ada manusia yang punya hati lebih rendah dari binatang. Bangga wanita-wanita yang ada di dalam Yesus. Anda dihormati oleh Tuhan. Nggak ada amin wanita. Kalau mereka dalam ajaran Kenneth, kalau mau didoakan, Anda ditanya, saya mau nikah lagi. Kalau tidak, masuk ke di kamar, dikurung sampai mati. Jangan ada hukum yang merah, mati. Itu wanita di sana. Ya, di hadapan Tuhan Anda wanita-wanita diangkat, dihormati luar biasa. Karena Yesus lahir dari seorang wanita, perawan wanita, bukan karena laki-laki. Itu sebabnya jangan ada anak-anak muda perempuan yang tinggalkan Yesus. Anda akan menjadi orang yang terhina dan terhina karena tidak ada Yesus. Kamu suami yang tidak punya Yesus, Anda dianggap binatang. Saya punya seorang, di mana dulu ada jenderal di sini, Laksamana. Dia bilang begini, Pak, kalau suatu saat ibu akan pergi atau ibu bapak akan jalan-jalan ke Timur Tengah dalam tanda kutip negara-negara itu, biasanya kamu naik mobil, taksi, kalau mau turun biasanya siapa yang disuruh yang keluar duluan? Pria kan, untuk buka pintu wanitanya. Jangan Pak, jangan. Kalau mau kasih keluar itu ibu atau anak perempuan, ada yang keluar duluan, kalau ada. Karena ketika Anda keluar mau buka pintu, berdua itu mobil dia lari, dia bawa kabur istrimu atau anakmu perempuan, habis. Itu sebabnya yang pulang banyak 2 badan. Itu bangga anak-anak Tuhan, anak-anak remaja di dalam Tuhan dengar firman Tuhan saat ini. Karena saya dapat ini dari Kendar Nebayo. Banyak kepala-kepala nggak tahu dia punya aturan. Berdoa apa? Kasih aja anak saya, nggak apa-apa. Nanti dijaga. Apa itu dijaga? Ya, buktinya coba lihat. 20 malah yang ada di daerah Tasik. 1 seorang guru sikat 20 anak-anak remaja. Itu tidak punya katakanlah dulu ada di binatang kok. Ya, binatang masih mikir. Inilah kita melihat kebenaran firman Allah melalui rahasia yang Tuhan buka, Tuhan berikan, Tuhan lakukan untuk kita manusia. Kita baca Yohanes 20:31. Ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi semua yang tercantum, kita sama-sama baca 2, 3. 2, 3. Tetapi semua yang dicantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sudah lihat, kita beroleh hidup karena iman kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat kisah tentang hidup mati, keilahian dan kematian Yesus yang adalah Mesias itu dicatat oleh kitab ini. Dicatat. Apa tujuan? Untuk mengingatkan, memberitahu saudara dan saya betapa mulianya kita manusia yang kenal kepada Yesus. Betapa tinggi derajat kita, betapa hebat kita. Itu sebabnya jangan rendahkan hidup kita dengan kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita akan sama, bahkan lebih rendah dari binatang. Terang diberikan kepada manusia untuk menerangi kegelapan. Kegelapan itu adalah dosa. Nah, kita melihat
lebih jauh. Dia anak Allah, ya, dia anak Allah berkuasa di sorga dan bumi. Roma 1 ayat. Dia siapa? Dia Yesus, anak Allah. Di sini kita lihat bahwa Alkitab menulis dia anak Allah. Ya, itulah Yesus. Dia adalah ilahi, dia adalah Allah, anak Allah. Itu kata Alkitab. Ya. Dan dalam diri daripada Yesus dia punya dua adipokrati. Satu sebagai Allah, dua sebagai manusia yang sempurna. Bukan asal-asal manusia-manusia, bukan atau Allah-Allah. Sempurna. Itu Alkitab mencatat. Jadi saudara, supaya bisa mendapat satu pemahaman, karena seringkali orang bingung mau beritahu. Bingung ya, saya bilang lu orang Kristen menyembah Allah kok dibilang manusia, manusia dibilang Allah. Sekali lagi di dalam hidup dan Yesus dia punya dua adik-beradik, sebagai Allah dan sebagai manusia. Kita sedang bicara saat ini dua-dua yang ditulis dalam Alkitab. Tadi di dalam Yohanes 20 ayat 31 ditulis keilahian ya dan kemanusiaan. Karena apa? Dia mati, dia hidup, tapi dia kekal. Ini nggak mungkin masuk di dalam akal manusia. Ada seorang bilang, kayak kamu merayakan hari Natal itu manusia kok dikatakan Natal lahir. Dijawab, ini kadang-kadang yang olok-olokan. Nah sekarang kita mau tanya, kita merayakan hari kelahiran daripada Isa atau Yesus. Kira-kira berapa tahun dia sekarang? Kalau menghitung sejarah, berapa tahun di usianya? Berapa tahun sih? Sekarang tahun berapa? 2021. Nah sekarang kita tanya sama dia ini kayak ini, siapa yang manusia itu bisa hidup usia 2021 tahun? Nah inilah kita bicara keilahian daripada Yesus. Kita lihat lebih jauh, ya. Kita baca, ya. Mengakui Yesus anak Allah. Allah ada di dalam kita. Sebagai apa? Juru selamat kita. Kita mengakui, ya, kita diberikan hak untuk menjadi anak dan kita berhak untuk kekal. Bayangkan, cuma percaya, ya. Kita mau masuk surga hanya percaya Yesus. Apa kita mau bilang? Hanya percaya, nggak usah bayar. Yang kita melihat ayat itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa yang mengakui Yesus anak Allah sebagai juru selamat maka pasti selamat. Ya. Saudara yakin saudara selamat? Pasti. Saya tidak baca ayat itu, tapi dalam Roma pasal 5 ayat 10, siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Jadi bukan mudah-mudahan. Jangan nanti kalau ada orang Kristen nanti, Pak Kepala tolong doakan supaya arwahnya masuk ke dalam kerajaan surga dan ampunilah segala dosa dan salah. Waktu hidup benar, jangan bikin dosa. Jangan sudah mayat kalau bilang tolong Pak Pendeta doakan supaya dosanya diampuni. Itu nggak ada dalam Alkitab. Ya, saya ajar kepada jemaat. Ya, tidak ada orang Kristen didoakan supaya arwahnya masuk surga, dosanya diampuni. Tidak ada. Ketika kita hidup, disinilah kita tentukan masa depan kita. Disinilah kita tahu kepastian kita masuk surga atau tidak. Karena melalui Injil. Karena Injil membuka seluruh keberadaan manusia. Kita tidak bisa ukur. Kalau kita mati kemana? Puji syukur ketika kita percaya Yesus sebelum kita mati. Kalau kita mati kita masuk surga. Itu ayatnya dalam Injil Yohanes dan dalam Roma pasal yang ke 5 ayat 9 10. Nah, saudara kita lihat ya di dalam dia. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara. Ya. Nah, boleh dulu baca ayat tadi itu. Roma 5 ayat 9 10. Tidak ada di sini, tapi tolong keluarkan. Saudara merayakan Natal karena kepastian saudara dijauhkan Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil nanti sebentar malam, saudara masih masuk surga. Yakin tidak? Dan memang tidak ada tahu, saya juga nggak tahu. Tapi kita sudah punya keyakinan situ, sebabnya kita enjoy. Kita merayakan Natal kontra. Kalau di Manado ini bilang kontra, karena kita tahu kalau kita tinggal dunia ini dalam bentuk apa saja, sakit kek, bencana alam kek, atau ada kerusuhan, kita sudah pindah ke surga. Ya, mungkin jasadnya kita ketemu sudah busuk,
Tapi roh kita sudah di sorga, dan itu pasti. Jadi jangan saudara nanti, wah ini ada Siti Aminah, ini ada pula janji sama saya, ya. Nanti akhirnya cuma janji, tinggal janji, bulan madu nggak pernah, artinya di madu. Mau nggak di madu? Ya, kalau kasih madu sama saya mau. Ya, tapi kalau di madu, perempuan gila itu. Ketika undang-undang perkawinan ini dicetuskan tahun 74 sampai 76 di Senayan, berbondong-bondong itu wanita-wanita datang ke DPR. Jangan diteruskan itu, jangan diteruskan. Ya jangan diteruskan apa? Undang-undang itu membolehkan cuma satu pria satu wanita, tapi ada wanita-wanita gila yang bilang teruskan, saya mau dimadu. Ada itu. Bagian begitu, saya masih ada, masih muda. Dia bilang ini ada wanita yang gak waras, mau dimadu, dibikin undang-undangnya disuruh bikin. Mau nggak? Ada nggak di sini yang mau? Tolong katakan. Cuma di dalam Yesus Anda diperhatikan, hai wanita-wanita. Ya, anak-anak itu jangan sembarangan tadi. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti lama ya akan diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua itu ya. Sebab kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kata yang kedua apa? Pasti akan diselamatkan hidupnya. Hebat kan Tuhan kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bilang selamat. Pemimpin agama di dunia ini doakan saya dan keluarga saya supaya selamat. Setiap hari mereka doakan. Setiap hari doakan supaya dia dan keluarganya selamat. Saudara dan saya, siapa yang doakan? Saya bertanya, siapa yang doakan? Bapak-bapak. Yesus yang doakan kita supaya iman kita kokoh. Hebat gak pendoa kita? Yesus. Hanya Dia inginkan iman kita jangan goyah. Itu aja. Kalau iman kita kuat sampai nafas terakhir, jangan ditanya sorga. Karena keselamatan Tuhan Yesus tidak pernah cabut. Kita yang cabut keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup dalam dosa. Kalau kita tahu kebenaran, memang satu saat kita nggak mampu hadapan dosa, Tuhan tolong saya. Pasti Roh Kudus akan mampukan kita untuk menghadapi dosa. Karena apa? Tuhan kasih penolong, kasih Roh Kudus, kasih malaikat, kasih firman. Untuk apa? Jagain iman kita loh saudara. Dan ini bukan hanya untuk pria, wanita juga. Ya, wanita sama. Ya, jangan lagi ini pria aja dihantam sama kembali. Wanita. Coba saudara lihat yang ada di internet. Ya, jual diri berapa? Dia mesti layani. Banyak pria. Ya, sama. Kalau kita tidak hidup dalam terang Kristus, maka gelap yang ada di otak kita, gelap yang ada di kelakuan kita, gelap yang ada di hidup kita, gelap yang ada di dalam pekerjaan kita, gelap yang ada di keluarga kita. Dan itu tidak bisa dibantah. Saudara kita lihat firman atau kalam Allah, anak tunggal Bapa menjadi manusia. Coba bukakan ayat ini, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepada yang sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Mengapa Yesus harus lahir kepada manusia? Karena manusia itu gelap. 400 tahun antara kitab Maleaki dan kitab Matius, itu 400 tahun manusia tidak kenal firman, manusia itu gelap total. Raja-raja yang hidup, manusia yang hidup di pada waktu itu di bawah daripada binatang, karena tidak ada terang. Nah, ketika terang itu datang, ketika Maria melahirkan, maka itu terang muncul, dan disitulah orang bisa tahu mana benar, mana tidak benar. Sampai sekarang, kalau tidak ada kelahiran Yesus, kita tidak tahu kebenaran. Ini dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup.
Bersyukur saudara, sangat-sangat bersyukur. Saya angkat dan ingatkan sidang Jumat supaya kita jangan sampai persoalan hidup yang begitu berat kita akan tinggalkan Yesus. Karena ada kesulitan yang kita alami. Tapi ketahuilah, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, memang ada kegelapan, ada tantangan, ada masalah. Ingat, ada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia akan membuka jalan, dia akan memberikan peluang, dia akan berikan loncatan. Dan hanya kita yang Tuhan berikan janji itu. Di luar sana enggak. Yang ada di luar sana kalau sudah stres, depresi, bunuh diri, selesai. Tapi bagi orang percaya Yesus bilang ada harapan. Ada aku menyertai kamu, jangan takut. Memasuki tahun yang gelap, tahun depan tahun gelap, saya tidak tahu dari sisi apa gelap. Tapi Tuhan ingatkan saya, lorong gelap akan dimasuki tahun depan. Ya. Dan bukan takut-takut kita, saya bersyukur saya ingat Tuhan, dia ingatkan dulu. Ketika 21 bulan yang lalu menghadapi dunia yang gelap, saya tidak tahu buat apa. Tuhan bilang, beritahu jemaat, lakukan protokol Alkitab. Memang seperti saya paksa. Sosiawan sempat bilang, bahwa ini bombardir jemaat dengan doa. Ya kalau enggak itu mau apa? Mau ke rumah sakit atau mau pergi ke rorotan? Itu ada pilihan. Tapi bersyukur Tuhan pelihara kita 21 bulan. Saya belum pernah membawa jenazah jemaat di sini yang mati karena COVID-19. Gak ada amin. Gak ada amin. Kenapa? Karena ada firman yang menerangi hamba Tuhan ini. Sehingga saya beritahu kepada saudara, hati-hati, kita akan masuk dalam situasi yang gawat. Itu sebabnya saya lengkapi dengan firman. Saya tanya apa yang harus dilakukan, apa yang saya sampaikan. Ada 6 yang cara langkah saya. Ibadah, itu sebabnya banyak gereja yang sampai saat ini belum buka. Bersyukur saudara sudah ibadah berkali-kali. Amin. Karena ibadah ini perintah Tuhan. Kalau ibadah di luar itu bukan perintah Tuhan. Di mana di Alkitab? Tidak ada. Zaman dulu, kalau Tuhan mau kasih internet, bisa tidak Tuhan ciptakan internet zaman dulu? Saya mau tanya, bisa tidak? Dia yang punya ilmu kok. Cuma dia atur sesuai dengan kemampuan manusia bisa menyerap situasi dan kondisi yang ada. Kalau dia ciptakan waktu itu bisa, dia tiup aja, semua masuk surga. Bisa. Tapi Tuhan ingin kita juga bekerja. Keselamatan dia berikan, tapi kerjakanlah keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar. Karena Tuhan ingin kita yang akan mempermalukan setan. Saudara tahu, setan masih bertanya Jakarta, surga. Ya, tidak mau pergi ke Blok M belum sampai. Tapi setan udah sampai di situ. Si Ungke, si Ucok sana berbuat dosa. Nih, jam sekian dia dulu kita tiap hari dia dulu bayangkan karena dia suka kita ikut sama dia ke neraka. Tapi kita punya pembela yang sudah ada di surga. Dia bilang, aku pergi ke surga dan dia akan tempat kepada. Siapa namanya? Yesus. Dia bilang, Bapa, benar. Si Ucok berbuat dosa, tapi aku sudah mati di salib. Tadi dia sudah minta ampun kepadaku dan dia selamat. Bayangkan pembela kita itu luar biasa. Yesus adalah penasihat ajaib yang membela kita siang dan malam di surga atas dosa kita. Ya, karena dia tidak mau kita akan binasa. Dia tahu kita sudah percaya dia. Itu sebabnya dia berjuang supaya iman kita tidak hilang. Seperti apa yang dikatakan kepada Petrus, aku berdoa supaya kau tidak jatuh. Iblis menginginkan kejatuhan kita, tapi kita bangga kita punya pembela agung yaitu Yesus. Ketika kita bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya berdosa, istri tidak bisa mengampuni, suami tidak bisa mengampuni, tapi Tuhan Yesus bisa mengampuni dosamu. Haleluya. Itu sebabnya jangan saudara lepaskan Yesus. Dia adalah penolong kita, pengampun dosa, memberi masa depan yang tidak ada duanya. Tidak ada. Orang tua kita meminta ampun. Saya ketemu ada seorang anak muda, tiap kali dia datang ke sini, padahal sudah punya istri 25 tahun,
Saya ajak dia, kamu datang ibadah, nggak mau. Sekarang sudah sekarat kamu datang. Kenapa kamu mau ke sini? Saya dikutuk ibu saya, maka badan saya hancur. Saya tidak melan. Begitu yang dia ngomong. Saya bilang, kasihan anak muda ini. Dan dia bilang, kamu minta ampun dosa bukan kepada ibumu. Ibumu sudah senang, dia sudah meninggal. Kamu minta ampun dosa sama Tuhan Yesus. Karena hanya dia yang bisa ampun dosa. Nah saudara, inilah kita dapatkan itu sesuatu kebahagiaan yang tidak pernah dikasih orang tuamu. Siapapun pemimpinmu tidak pernah memberikan satu masa depan yang pasti kecuali Yesus. Ya. Kita lihat ayat berikut. Tulisan dalam Alkitab, Injil bermanfaat untuk manusia 2 Timotius 3:16. Ya. Injil ini diberikan untuk kita ketahui jalan kita. Masih di dalam track, on the track atau sudah di luar. Ini yang beritahu. Kita masih berjalan dalam terang atau sudah di samar-samar atau sudah di gelap. Injil beritahu. Saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan pesan kata. Tapi saya bersyukur kalau saudara diingatkan melalui Injil ini karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Melainkan tidak bisa masuk surga. Saudara dan saya ditempatkan Tuhan di surga. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kita pahit. Wanita-wanita yang sedang dirusak sekarang, anak-anak remaja, mereka yang akan membersihkan surga, mereka yang akan usir setan keluar kamu dari tahta Allah. Kami manusia akan tempati surga. Bayangkan Tuhan memberikan kemampuan dan memberikan kehormatan kepada anak-anak remaja kita perawan ini. Karena apa? Itulah yang kita lihat, mereka dirusak sekarang. Tapi Tuhan memberikan jaminan, kalian akan membersihkan surga. Bukan pria-pria, kali lagi saya bilang, bukan pria-pria yang akan memberikan surga, tapi anak-anak perawan yang setia sampai mati, dia yang akan bersihkan surga. Itu kata Alkitab, saya bukan. Jangan anak-anak wanita, jangan sampai mereka digoda oleh Abdullah, ya, dengan pergaulan dulu, mereka tinggalkan kehidupan kekal. Saya cuma mau beritahu, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang, tidak lama saudara. Saudara dan saya menentukan kedatangan Tuhan itu dengan kita berikan Injil secepat-cepatnya. Nah, saudara kita lihat kejadian Yesus atau Isa dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup suami istri. Kelahiran Yesus dari Roh Kudus, bukan daripada Yusuf. Nah saudara, seorang perawan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Nah saudara lihat dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Gereja kita bernama Immanuel. Immanuel artinya Yesus Kristus. Immanuel artinya Isa Al-Masih. Immanuel artinya junjungan yang ilahi. Immanuel artinya Tuhan yang Maha Esa itu. Ya. Dan inilah yang sudah terbukti buat Indonesia sendiri. Karena pemimpin kita selalu dia bilang, saya orang Pancasila sejati. Banyak orang nggak berani bilang, tapi Jokowi bilang saya orang Pancasilais. Kenapa? Setiap kali kemudian menyampaikan pidato, saya tidak lupa dia katakan, dia ucapkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Yesus Kristus Isa Al-Masih yang menolong Indonesia sehingga akhir tahun kita bukan ada di level 4 tapi level 1. Amin saudara. Bukan kebetulan. Catat, insya Allah kalau kita mulai ketemu tahun depan, catat. Karena dia selalu berseru kepada Tuhan yang Maha. Siapa presiden? Saya melihat laporan tahunan dari Menteri Keuangan, ternyata APBN kita melampaui target. Negara lain terpuruk, negara lain miskin,
siapkan buat Indonesia, ada anggaran belanja. Bahkan akhir tahun Menteri Dalam Negeri bilang ada 200 triliun uang dari pemerintah daerah tidak disalurkan kepada masyarakat. Kenapa? Marah. Karena itu mesti disalurkan kepada kita, tetapi ditahan oleh gubernur, bupati, wali kota. Saya nggak tahu mereka mencari apa itu. Marah Menteri Dalam Negeri. Kita ada uang pasti. Tahun depan ada uang. Anak-anak sekolah pasti. Saudara berbisnis ada, karena ada dana akan dimunculkan. Siapa yang berikan itu? Saya memberitahu. Siapa? Tuhan yang Maha Esa. Bukan kebetulan. Dan Tuhan itu kita duluan. Kita lebih dulu kenal. Kita lebih dulu kenal dari mereka. Jadi jangan saudara ini, kenapa dia lebih kaya dari saya? Kalau saudara lihat nanti, ya saudara sudah dengarkan, kekayaan mereka akan datang pindah ke kita di dalam Yesaya pasal 60. Nah kita lihat lebih jauh, ya. Roh Kudus membuahi kandungan Maria, bukan Yusuf. Lukas 1 ayat 39, 41. Coba saudara. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Ya, kisah ini ketika Elisabet bertemu dengan Maria, ya, di sini kita melihat bahwa menurut Injil Lukas 1 ayat 41 dikatakan ketika Elisabet datang menjumpai Maria di tempat kediamannya, anak yang ada di kandungan dari Elisabet melonjak. Apa? Bersyukur, bergembira, ketemu dengan siapa? Isa yang masih ada bayi itu. Yohanes lebih tua 6 bulan daripada Yesus. Nah ketika kita lihat dari ayat ini, ketika Aisyah datang berjumpa dengan Miriam, Al-Quran katakan bahwa anak yang dikandungan daripada Aisyah itu, yaitu Yahya, sujud kepada apa? Anak yang ada di kandungan daripada Maria. Siapa anak yang dikandung oleh Maria itu? Siapa? Hebat di sisi. Dulu nggak ada scan, tapi Roh Kudus kasih scan melalui anak yang ada di dalam kandungan, menyatakan penghormatan kepada bayi yang ada di dalam kandungan, yaitu bayi Yesus. Itu Alkitab katakan. Nah, saudara, kita lihat, ya, Kristus Yesus lahir datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Orang berdosa. Natal ini menyatakan permulaan Allah melawan manusia, dan akhirnya dia akan mati di salib karena dosa kita. Itu pemikiran Allah yang terlalu hebat, yang tidak bisa dijangkau oleh otak-otak orang Kedar, Medayo, dan orang-orang dari saksi Yehova. Bahkan kita yang saat ini sudah kenal Yesus seringkali kita abaikan. Udahlah, ibadah tak usah. Nanti jadi orang Kristen apa namanya istilah? Kapal selam. Tak muncul dia pasca. Habis pasca turun lagi. Nanti Natal dia turun, nanti Natal dia muncul lagi. Saudara yang kasih, janganlah kita berlaku demikian kepada Tuhan kita. Dia eksis setiap detik, setiap menit. Dengar doa kita. Ya, memang ada pergumulan, tapi pergumulan itu Tuhan izinkan untuk kita dewasa sebenarnya. Bukan kita habis. Sekian puluh tahun saya hidup di kota Jakarta, saya melalui bermacam-macam gelombang, tapi saya lihat sekarang, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengajar saya adalah orang Kristen yang cengeng. Cuma datang ke Tuhan Yesus yang apa? Ucap syukur, hilang lagi, masuk lagi untuk pasca. Tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa hormat kepada Yesus. Saya berharap jemaat Tuhan yang ada di sini dewasa. Saudara yang Tuhan sudah tempatkan dalam satu posisi aktif, jangan kendor. Ibu-ibu, usaha aktif terus. Tiap minggu munculkan
bukan menjaga-jaga, bukan. Saudara-saudara pelayan sekolah minggu, remaja, pemuda, pelayanan di musik, pelayanan BSN, aktifkan dirimu. Karena itu penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah selamatkan kita. Kita mau bayar, nggak bisa. Aktifkan dirimu, karena ketika kita aktifkan diri di dalam melayani Tuhan, kita selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah panggil saya, sudah selamatkan saya, sudah kasih pekerjaan buat saya, sudah kasih keluarga bagi saya, sudah kasih bisnis, sudah kasih otak encer. Kalau enggak, saya nggak bisa berpikir, main HP saya nggak bisa. Cuman banyak kali HP lebih hormat daripada Tuhan. Di kebaktian HP yang didengar, firman nggak didengar. Saya beritahu sudah, stop kalau ada di kebaktian. Hormati Tuhan, karena Dialah yang memberi nafas, Dia yang berikan otak, Anda bisa baca, aliran gambar dan segala macam. Ya, siapapun ada di hadapan Tuhan, kita harus hormat. Ya, karena lihat mereka yang ada di masjid, nggak ada yang pakai itu, enggak. Mereka sangat hormat kepada siapa? Hormat sama imamnya. Tapi dia kadang-kadang gampang keluar sebentar begini, balik lagi. Dia nggak tahu firman-firmannya, tahu pulang, tahu nggak firman apa? Nggak tahu, nggak tahu. Soalnya lagi HP, lagi sibuk dalam HP. Hormati Tuhan. HP itu Tuhan yang berikan, bukan kita. Teknologi modern Tuhan yang berikan. Hormati yang pemilik teknologi, jangan teknologi yang dihormati. Karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan akan menolong untuk memberkati. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus, sekali lagi, ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus ada masa depan. Boleh katakan amin? Hanya di dalam Yesus. Yang saya berani katakan bahwa kelahiran Yesus untuk kesenangan, sukacita, damai sejahtera orang percaya kepadanya. Itu tujuan mereka. Dia tidak mencari emas, kekayaan dan segala macam. Dia hanya ingin mencari penyembahan saudara, ucapan syukur saudara, ya, bukti bahwa saudara adalah milik daripada Tuhan. Kita merayakan. Dan inilah yang perlu kita harus lakukan. Natal bukan lahir di kontrang ini, tapi Natal ketika kita tinggalkan tempat ibadah, Natal itu akan bercahaya terus di hati kita, di pikiran kita, dalam hidup kita. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan dan untuk menolong mereka yang ada di dalam kegelapan. Kurang lihat BBM artinya saya senang gaya yang diberikan oleh atau ibu sosial. Coba mulai. BBM sekali dulu mengingatkan saudara. Ini tema dari gereja Jemaat Immanuel. BBM bangkit, bergerak, maju, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan, ya. Itu kasih dari Yesus mengalir. Saudara, musik. Yesus datang atau berwisata ke dunia ini. Perhatikan, Yesus datang, katakanlah dia berwisata ke dunia ini. Dari lahir sampai mati tidak ada senangnya yang dia dapat. Tidak ada senangnya yang dia dapat. Lahir di kandang ini. Umur 2 tahun dia dikejar mau dibunuh. Naik beranjak amanah menikah dewasa. Dia hidup sebagai anak tukang kayu. Saudara masih bangga. Kita lebih dari kedudukan Yesus ketika dia hidup. Dan akhirnya dia harus mati di sana karena dosa saudara. Sebabnya saudara bersyukur dan bersyukur, ya, Yesus sudah lari ke dunia ini ke saudara, sehingga saudara punya kepastian hidup kekal. Kasih dari sorga mengalir di hati.
akan firman Tuhan. Firman sangat indah bagi kami pada hari ini Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada pada siang hari ini. Dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Pada tahun yang akan datang, kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan meminta syukur. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di siang ini. Saya mohon kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. merayakan hari Natal 2021. Kami tidak menyangka sejak Januari 2021 kami masih hidup sampai Desember. Kami tidak tahu. Tapi Tuhan sudah membuktikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kesehatan yang Tuhan sudah berikan sehingga kami masih bisa bernapas sampai saat ini. Biarlah kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak bisa dibalas dengan emas dan perak, tetapi ketaatan kami terhadap firman Allah itulah pembalasan yang kami harus lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Berkati Indonesia, berkati Jakarta, berkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Jika ada yang datang malikan diriku, Tuhan buka tingkap kami saudara dan curahkan berkat kepada mereka dalam nama Yesus. Kiranya umat-umat akan pulang dan mereka mempraktikkan firman Allah, maka mereka akan menjadi terang, terang dan lebih terang. Ekonomi akan terang, keluarga akan terang, kelakuan akan terang, hidup akan terang di tahun yang akan datang, karena Tuhan yang akan menerangi jalan hidup. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini kekasih-kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat